Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamida Eka Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat modern. Yang pertama adalah Renaissance dan Aufklärung. Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Ciri utama Renaissance yang pertama adalah humanis, yang kedua individualis, yang ketiga lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, yang keempat rasionalisme dan empirisme. Tokoh-tokoh Renaissance yang pertama adalah Leonardo da Vinci. Lahir di daerah Tuscany, Florence, Italia pada tahun 1452. Ia disebut-sebut sebagai seorang seniman besar yang telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, menguasai bahasa Yunani dan Latin, mempelajari tradisi yang terdapat dalam zaman klasik tersebut, menekuni ilmu anatomi manusia secara detail, dan menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan, menekuni bidang arsitektur, dan memiliki ide-ide orisinal dalam menciptakan dan menyusun ruangan-ruangan rumah yang indah. Yang kedua, Machiavelli. Ia dilahirkan di kota Florence. Pada umur 58 tahun, ia adalah seorang diplomat dan politikus Italia, yang juga seorang filsuf. Karya politiknya yang terpenting adalah Prince dan Discourses of First 10 Books of Titus Livius. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal seperti agama dan moralitas yang pada masa sebelumnya ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali agama dan moral tersebut membantu untuk mendapatkan dan mempertahankan politik. Selanjutnya, Aufklärung. Pengertian dari Aufklärung itu sendiri yaitu zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Tokoh-tokoh pada masa Aufklärung diantaranya di Inggris ada J. Locke, J. Berkeley, dan De Hume. Dan di Prancis ada J.J. Rousseau. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman, yaitu Immanuel Kant, muncul yang mencoba menciptakan suatu sintetis dari rasionalisme dan empirisme sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Selanjutnya, macam-macam aliran filsafat modern. Yang pertama adalah empirisme. Empirisme adalah sumber seluruh pengetahuan, itu berasal dari pengalaman indrawi. Yang kedua, rasionalisme, yaitu paham filsafat yang menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Yang ketiga adalah kritisisme. Pengetahuan adalah kerjasama dua unsur, yaitu pengalaman dan kearifan akal budi. Selanjutnya, karakteristik empirisme. Yang pertama, pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan menekankan pada pengalaman indrawi. Yang kedua, tidak percaya pada intuisi. Yang ketiga, percaya bahwa individu tidak memiliki pengetahuan bawaan. Yang keempat, empirisme menganut correspondent theory of truth. Asumsinya adalah bahwa dunia luar itu adalah lepas dari pikiran kita tentangnya, sementara tugas pikiran hanyalah menyesuaikan diri dengan objek-objek di luarnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh empirisme yang pertama ada Francis Bacon tahun 1210 sampai 1292. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persetuan indrawi dengan dunia fakta. Yang kedua, John Locke dalam ajarannya mengatakan bahwa pikiran manusia harus diandaikan seperti tabula rasa atau kertas kosong. Baru dalam proses pengenalannya terdapat dunia luar, pengalaman memberi kesan-kesan atau impression dalam pikiran. Dengan demikian, kebenaran dan kenyataan dipersepsi subjek berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, David Hume tahun 1711 sampai 1776 Masehi. Solomon menyebut Hume sebagai ultimate skeptik tingkat tertinggi. Ia dibicarakan di sini sebagai seorang skeptis dan terutama sebagai seorang empiris. Selanjutnya, karakteristik rasionalisme. Yang pertama, rasionalisme menekankan akal sebagai sumber pengetahuan, percaya pada intuisi,
Yang ketiga, saat lahir rasionalisme percaya bahwa individu memiliki pengetahuan atau konsep bawaan. Yang keempat, dalam aliran rasionalisme ada dua macam bidang, yaitu bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama ada Gottfried Wilhelm von Leibniz. Metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Ia menyebut substansi-substansi itu monad. Setiap monad berbeda dengan yang lain, dan Tuhan atau sesuatu yang supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta adalah pencipta monad-monad itu. Yang kedua ada René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Menurut pendapatnya, pada waktu itu ia mendapat wahyu ilahi yang isinya memberitakan kepadanya bahwa ilmu pengetahuan haruslah satu, tanpa bandingnya, serta harus disusun oleh satu orang sebagai satu bangunan yang berdiri sendiri, menurut satu metode yang umum. Yang ketiga ada Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Filsafat Pascal mewujudkan suatu dialog di antara manusia yang konkret dengan Allah. Di dalam realitas hidup manusia terdapat tiga macam tertib, yaitu tertib bendawi, tertib rohani, dan tertib kasih. Selanjutnya, karakteristik kritisisme. Yang pertama, pengetahuan dijelaskan sebagai sintetis antara unsur a priori dan a posteriori. Yang kedua, dalam diri subjek terdapat kemampuan sensibility dan understanding. Yang ketiga, menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan objek. Yang keempat, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Selanjutnya, tokoh-tokoh kritisisme. Dalam kritisisme Kant, pengetahuan dijelaskan sebagai sintetis antara unsur a priori dan a posteriori. Kant mengatakan dalam diri subjek terdapat dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menerima data-data indrawi yang disebut sensibility dan kemampuan untuk menghasilkan konsep atau understanding atau yang disebut akal budi. Pada taraf sensibility, apa yang kita tangkap yakni sebagai penampakan atau fenomenon sudah merupakan paduan antara unsur materi yaitu unsur a posteriori dan forma ruang waktu atau unsur a priori. Adapun data-data indrawi yang kita peroleh dari sensibility kemudian diolah menjadi pengetahuan, ini berlangsung pada taraf understanding. Understanding tampil dalam bentuk putusan atau judgment. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.